Baik, dilanjut untuk percakapan kedua, masih percakapan antara Kyakusang dan Teng Ing ya, tamu dan pelayan. Silakan didengarkan. すみません。この消しゴムいくらですか？ 12,000 ルピアです。そうですか。 Baik, tolong perhatikan ini berbeda dengan kalimat sebelumnya. Dilihat, sumimasen kono keshigomu wa ikura desu ka? Pertanyaannya sama ya ini ya, berapa harganya? Bedanya di sini tadi kore, ya kan? Kalau sekarang pakai kono. Kore dan kono itu artinya sama ya, sama-sama kata penunjuk benda. Artinya ini. Bedanya apa, Sensei? Kalau kore itu digunakan jika tidak diikuti dengan kata benda ya, jadi hanya ini berapa harganya, korewa ikura desu ka, tidak disebutkan bendanya. Tapi kalau disebutkan bendanya itu tidak boleh pakai kore, pakainya kono ya, jadi melekat dengan kata benda. Contoh, kono keshigomu wa ikura desu ka, artinya penghapus ini berapa harganya. Jelas ya Nana ya, jadi kalau kore itu berdiri sendiri, kalau kono itu jika diikuti kata bendanya. Jawabannya sama, ichibang niseng rupiah des, 12.000 rupiah. Ini kalimat konfirmasi. So desu ka. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Ya, sudah selesai refleksi materi pembelajaran. Setelah ini saya jelaskan tugas yang harus kalian kerjakan ya. Baik, refleksi materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Hai. Titik-titik wa, titik-titik rupiah des. Fungsinya untuk apa? Menyebutkan harga. Depan ini diisi barang, titik-titik 2 ini diisi harga. Misal, kosmetiknya harganya 100.000 rupiah, bahasa Jepangnya keshohin wa jumang rupiah des. Ya. Hai, kemudian kalimat kore kudasai ya, bacanya ini kore kudasai. Fungsinya untuk apa anak-anak ya? Jika ingin membeli ya, jadi ambil ya, tolong saya ambil yang ini ya. Sumimasen kore kudasai ya, jadi saya jadi beli yang ini. Baik, nomor selanjutnya kore atau kono titik-titik. Nah, ini yang sudah saya jelaskan barusan ya. Ini sama-sama kata penunjuk benda, artinya ini karena dekat dengan si pembicara ya. Bedanya apa? Kalau kore itu berdiri sendiri, kalau kono itu diikuti kata benda setelahnya. Misal, ini berapa harganya? Bahasa Jepangnya pakai yang ini, kore ikura desu ka, gitu ya. Tapi kalau ada bendanya, penghapus ini, berapa harganya? Kono keshigomu ikura desu ka? Nah, tahu ya, paham ya, jelas ya bedanya. Baik, sensei lanjut. Nah, ini ya proyeknya survei harga barang. Jadi kalian ingat-ingat kembali, kalian bandingkan ya. Kalian tuh biasanya kalau beli barang itu tidak hanya di satu tempat saja kan. Jadi kalau misalnya sudah beli di satu tempat, ada kala-kalanya kalian ingin membandingkan dengan tempat yang lain ya. Jadi kalau lebih murah ya sudah, saya ganti di tempat toko yang tersebut yang baru ya. Nah, ini juga sama, kalian ingat-ingat lagi, kalian pernah beli barang apa saja. Untuk sebutan barang dalam bahasa Jepang itu gunakan kosakata yang sudah diajarkan ya. Bisa nama makanan, dulu yang kelas 10 diajarkan. Takoyaki, ramen, atau yang barusan diajarkan, kosmetik, alat tulis. Ataupun yang belum diajarkan, kalian cari di kamus atau internet ya. Dibandingkan kemudian dipresentasikan seperti ini. Contoh presentasinya seperti biasa, ditulis, ada huruf Jepangnya di buku tulis. Nah, saya sudah nggak minta video lagi ya. Karena ini sebentar lagi sudah akan tatap muka. Ya, saya kurangilah videonya ya, karena kurang sedikit lagi, 2 bulan lagi. Baik, silakan didengarkan. 私たちはノートを調べました。学校の売店は9000ルピアです。フジマレットは1500ルピアです。サクラマートは12000ルピアです。プラザユリは13000ルピアです。Baik, baik anak-anak,
Di sini karena tidak berkelompok ya, seperti biasa tachinya dihilangkan ya. Watashi wa noto shirabemashita. Jadi saya minta kalian tentukan jenis barangnya dulu, satu macam saja. Ya, jadi misalnya di sini yang diambil adalah buku catatan noto shirabemashita. Jadi watashi wa noto shirabemashita. Ya, jadi saya itu yang akan dipresentasikan adalah ini ya, buku catatan ya, mencari atau menemukan harga-harga untuk buku catatan ini ya. Nah, yang pertama itu Gakko no baiten wa kyusen rupiah desu. Kalau di koperasi sekolah itu harganya kyusen rupiah, 9.000 rupiah. Kemudian berikutnya Fujimaretto wa, nah ini ya, Fujimaretto wa itu Ichiman gohyaku rupiah desu ya. Jadi kalau di Fujimaret itu harganya lebih mahal ya, 10.500 rupiah. Sedangkan di Sakura Mato wa ini ya, Sakura Mato ya, jadi marknya jadi Mato wa Ichiman niseng rupiah desu, 12.000 rupiah. Ternyata lebih mahal lagi. Terakhir Puraza Yuri wa, nah ini Puraza Yuri, Plaza Yuri wa Ichiman sanzen rupiah desu. Nah ini malah lebih mahal lagi ya. Jadi sensei hanya minta data seperti ini, fungsi gunanya untuk apa, tujuannya ya. Ada tujuannya supaya kalian bisa menyebutkan ini ya, perbandingan harga sekaligus benda, barangnya, dan tempat belinya. Nah, dalam bahasa Jepang itu tujuannya ya. Jadi ini tidak tugas main buat iseng-iseng saja, tidak ya, ada tujuannya ya. Baik, sebetulnya kalau di kelas itu presentasinya 2 kali. Nah, akhirnya dibandingkan. Nah, ini buat wawasan saja ya. Ini tidak usah, saya hanya minta satu tugas yang ini saja ya di buku tulis. Yang ini dipahami saja, didengarkan ya. Survei yang kedua. 学校の売店が一番安いです。プラザユリが一番高いです。ありがとうございました。 Nah, akhirnya bisa disimpulkan kalau Gakko no baiten ga ichiban yasui desu. Ichiban itu nomor 1 atau paling ya. Di koperasi sekolah itu ichiban yasui. Yasui itu apa sensei? Ini dilihat di bawahnya kata sifat ya. Artinya murah. Sebaliknya, lawannya Purasa Yuri ga ichiban takai desu. Ichiban itu paling atau nomor 1. Paling takai, mahal. Ini ya, ichiban paling. Dijelaskan, kios di sekolah itu jual murah karena dibuka untuk siswa. Sedangkan Plaza Yuri mahal karena biaya sewanya mahal, jadi barangnya juga mahal. Arigatou gozaimashita. Ya, jelas ya anak-anak ya tugasnya. Sumimasen, tugasnya bisa digabung ya anak-anak ya. Jadi ini presentasinya tetap dipakai anak-anak sumimasen. Jadi yang ini setelah kalian bandingkan, kemudian di bawahnya dimasukkan yang ini ya. Nah, dibandingkan yang lebih murah, paling murah di yang mana, kemudian yang paling mahal itu yang mana. Jelas ya anak-anak ya, jangan salah tangkap. Sekali lagi, tugasnya presentasi survei barang, tentukan barangnya satu macam saja, terus kasih referensi beberapa tempat, kemudian disimpulkan seperti ini. Sudah ada contohnya semua ya, pakai huruf Jepang. Ya, baik, sensei rasa cukup. Ya, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Atau sensei jelaskan ketika masuk nanti ya. Baik, sensei akhiri dulu. Kore dewa owarimasu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi sensei lewat WA. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.